warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haira Maulida, NIM 0502319766, Program Studi Sistem Informasi. Pada tugas 3 kali ini, kita akan membuat praktik transaksi dan praktik basis data terdistribusi. Langsung saja kita akan mulai praktiknya. Pertama kita buka exam, kita klik start terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buka PHP My Admin. Nah, pada tugas kali ini kita akan menggunakan database pada tugas sebelumnya, yaitu database-nya rumah sakit. Pada praktek ini kita menggunakan 4 cara. Yang pertama itu ada commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, kita akan coba praktiknya. Di sini kita akan membuat transaksi terlebih dahulu pada database rumah sakit. Kita klik menu rutin. Nah, di sini kita akan create new routine. Kemudian nama rutinnya itu transaksi 1. Kemudian kita menambahkan parameter. Nah, untuk perintahnya ini saya sudah ada membuat di notepad, kita tinggal copy saja. Nah, di sini perintahnya itu begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kemudian values itu untuk ID pasiennya nomor 2, nama pasiennya Dini, alamat pasiennya Semarang, jenis kelaminnya perempuan. Select from pasien, kemudian end. Setelah itu kita klik kirim. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Kita klik pada menu SQL, kita klik OK saja. Kemudian kita ketikkan call. Transaksi 1. Setelah itu kita klik kirim. Nah, di sini sudah ada penambahan pasien baru. Itu ID pasiennya 2, nama pasiennya Dini, alamat pasiennya Semarang, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nah, kemudian kita buka di tabel pasien. Nah, di tabel pasien ini belum ada datanya pasien Dini. Di sini hanya ada data pasiennya Rosalina. Nah, untuk menambahkan pasien Dini itu kita harus menggunakan perintah commit. Kita kembali lagi ke prosedur. Nah, kemudian kita ubah pada transaksi 1, kita tambahkan commit.
koma, kemudian kita klik kirim. Nah, setelah itu ke SQL lagi, kita panggil lagi call transaksi 1, kemudian kita klik kirim. Nah, setelah itu kita buka tabel pasien lagi. Nah, di sini sudah ada data pasien Dini, alamat pasiennya Semarang, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nah, artinya perintah komit telah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, kita buka lagi pada database rumah sakit, kemudian kita klik rutin lagi. Kemudian kita tambahkan rutinnya, kemudian kita bikin transaksi 2. Kita hapus saja. Nah, perintahnya kita copy dari notepad. Nah, di sini perintahnya itu bikin start transaction, update pasien, set alamat pasien itu menjadi Magelang, where ID pasien 2, rollback, commit, select from pasien, kemudian end. Setelah itu kita kirim. Nah, di sini sudah ada transaksi 2. Kemudian kita panggil lagi. Kita ketikkan call transaksi 2 titik koma. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini tidak terjadi perubahan pada alamat pasien. Di sini ID pasien 2, nama pasiennya Dini, alamat pasiennya masih Semarang. Untuk mengubah alamatnya, kita akan menggunakan perintah rollback. Kita kembali ke menu rutin. Nah, di sini kita akan menambahkan pasien baru lagi. Kita create new rutin lagi, terus kemudian kita ketikkan transaksi 3. Kemudian parameternya kita isi. Nah, di sini perintahnya itu begin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Maaf, ini J-nya caps. Jenis kelamin. Nah, terus values.
ID pasiennya 3, nama pasiennya Alan, alamat pasiennya Bandung, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian perintah rollback, update pasien, set alamat pasien Magelang, where ID pasien 2, commit, select from pasien, kemudian end. Setelah itu kita klik kirim. Nah, kemudian kita ke SQL lagi. Kita ketikkan perintah call transaksi 3. Dan kita klik kirim. Nah, di sini tidak terjadi penambahan pasien, tetapi pada alamat pasien di sini berubah menjadi Magelang. Kemudian kita coba ke tabel pasien. Nah, di sini juga berubah, yang sebelumnya itu Semarang, sekarang alamat pasiennya jadi Magelang. Di sini itu tidak terjadi penambahan data karena di rollback. Namun pada perintah update terjadi perubahan data, ID pasien 2 menjadi Magelang. Kemudian selanjutnya itu perintah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, kita akan mencoba menambahkan lagi. Kita klik database rumah sakit dan klik rutin. Kemudian create new routine. Di sini kita buat lagi transaksi 4. Nah, untuk perintah parameternya kita copy dari notepad. Tempel. Di sini perintahnya itu ada begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Values ID pasiennya itu 4. Kemudian kita tambahkan Sinta, alamatnya Bogor, jenis kelaminnya perempuan. Kita menggunakan perintah save point 1. Kemudian insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Values ID pasiennya 5, namanya Aris, alamatnya Palembang, jenis kelamin laki-laki. Rollback to save point 1. Kemudian perintah yang terakhir itu insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Values ID pasiennya 6, nama pasiennya Yoga, alamatnya Jakarta, jenis kelamin laki-laki. Perintahnya commit, select from pasien, kemudian end.
Kemudian kita klik kirim. Nah, untuk melihatnya kita ke SQL, kita panggil lagi menggunakan perintah call, kemudian transaksi 4. Nah, di sini ada penambahan Sinta dan Yoga. Nah, di sini yang masuk di dalam basis data itu hanya ada 2, yaitu ID pasiennya 4 dan 6. Sedangkan untuk ID pasiennya 5 itu tidak masuk ke dalam database karena di rollback. Kemudian kita menggunakan perintah trigger. Trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Kita akan mencoba mempraktikkan trigger ini. Sebelum kita membuat trigger, di sini kita membuat tabel tambahan. Tuh ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita bikin tabel baru dulu. Kita menggunakan perintah SQL saja. Kita klik kirim. Terus kita tambahkan lagi tabel baru. Kirim. Kita rapikan dulu ya transaksi. Nah, seperti ini kira-kira hubungannya. Nah, seperti ini kira-kira relasi dengan tabel yang telah ada, itu antar tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Nah, sebelum kita memulai praktek, kita akan menambahkan dulu data pada tabel obat. Kita bisa klik tambahkan.
1, kemudian kode obatnya 456, dan kode obatnya 101, nama obatnya contohnya paracetamol, harganya 3.000 per keping, stoknya masih ada 300 pack. Dan kita klik kirim. Kita tambahkan lagi 2102, nama obatnya multivitamin, harganya 5.000, untuk stoknya masih ada 100. Kita kirim, kemudian kita tambahkan lagi 3, kode obatnya 103, nama obatnya Ambroxol, harganya 10.000, stoknya masih ada 400. Kita klik kirim. Nah, di sini stok obatnya masih lengkap semua. Nah, sekarang kita coba untuk mengurangi stok obatnya. Misalkan ada pembeli itu membeli obat paracetamol 10 keping. Nah, kita akan menggunakan perintah trigger. Nah, kita klik pada menu trigger, kita create new trigger, kita ketikkan pada nama triggernya itu TG jual, tabelnya transaksi obat, waktunya itu setelah pembelian, dan insert. Nah, perintahnya itu update obat, set, stok sama dengan stok dikurang new jumlah, where ID obat sama dengan new tick ID obat. Nah, kemudian kita klik kirim. Kemudian kita akan membuat transaksi obat. Jadi kita tambahkan
Nah, ID transaksinya itu satu, pasiennya itu si Rosalina, ID obatnya 101, jumlahnya 30, harga totalnya 90.000. Terus kita klik kirim. Nah, kemudian kita kembali ke tabel obat. Nah, di sini pada obat, di sini pada kode obat 101, nama obatnya paracetamol, itu stoknya berkurang dari 300 menjadi 270 stok. Nah, selanjutnya kita akan ke praktikum 2, itu basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah sebuah basis data tunggal yang tersebar secara fisik di seluruh komputer di beberapa lokasi yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi data. Nah, pada praktikum 2 ini kita akan membuat dua komputer itu saling terhubung. Di sini kita akan membuat replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2. Langkah pertama itu kita aktifkan dulu exam, Apache dan MySQL. Kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini sudah aktif. Kemudian pada localhost phpMyAdmin, kita langsung ke menu replikasi. Kita configure it. Kita pilih rumah sakit, kemudian yang SQL-nya kita copy terlebih dahulu. Terus kita buka exam. Pada MySQL config kita klik, buka my ini. Kemudian di bawahnya sini kita pastekan. Nah, setelah itu kita save. Sudah, kita stop dulu MySQL-nya. Kemudian kita klik start lagi. Nah, setelah itu kita klik kirim. Nah, di sini kita show primary status. Setelah itu kita ke akun pengguna. Di sini add user account. Di sini nama penggunanya contoh aja Maulida. Kemudian untuk localhost-nya kita contohnya 1010 aja ya. Kemudian kata sandinya kita buat. Nah, kemudian di sini replication client sama replication slave-nya kita centang.
Nah, setelah itu kita klik kirim. Di sini pengguna baru telah ditambahkan, kita klik lagi akun penggunanya. Nah, di sini sudah ada Maulida, lokal hostnya itu 10 10 10, kemudian ada kata sandi, hak aksesnya replication sleeve sama replication client. Nah, kemudian kita ekspor database-nya. Itu kita klik dulu database-nya yang rumah sakit. Nah, setelah itu kita ke menu ekspor. Nah, di sini kita langsung aja klik ekspor. Nah, di sini otomatis terdownload. Nanti ini akan kita copy ke flash disk, terus kita masukkan ke dalam aplikasi Ubuntu. Nah, demikian praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.